Ibu kota saudara, sejumlah ibu-ibu tidak kuasa menahan tangis saat menjumpai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota Jakarta pagi tadi. Seorang ibu yang sudah lama tinggal di Jambi bahkan menyempatkan diri datang ke Jakarta untuk menyalami Ahok yang kalah versi hitung cepat Pilkada DKI Jakarta. Kasihan Bapak. Orang baik kayak gitu ya Tuhan. Perempuan bernama Ayu ini tidak kuasa menahan tangisnya saat akan menyalami Ahok di Balai Kota Jakarta. Warga Jakarta yang tinggal di Jambi ini sengaja mendatangi Ahok di Balai Kota untuk mengucapkan perpisahan. Perempuan bernama Ayu tadi datang bersama sejumlah warga ke Balai Kota DKI Jakarta, termasuk 20 perempuan berkebaya merah yang membagikan bunga mawar kepada warga yang menunggu kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota Jakarta. Bunga ini sebagai simbol kasih sayang pada peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini. Sejumlah karangan bunga juga terdapat di sejumlah sudut Balai Kota DKI Jakarta, diantaranya di sebelah kiri pendopo Balai Kota. Selain ucapan terima kasih, karangan bunga yang tidak diketahui pengirimnya ini juga berisi motivasi untuk pasangan Ahok Jarot. Kepada wartawan di Balai Kota, Ahok sempat mengungkapkan keinginannya jika sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta 6 bulan mendatang. Ahok mengaku ingin mengajak jalan-jalan istri dan anaknya. Ahok juga menjawab enteng ketika ditanya kemungkinan dicalonkan sebagai Menteri Presiden Joko Widodo. Nggak tahu. Itu kan menteri itu bukan hak saya kan. Nggak tahu. Aku cuma pikiran Oktober selesai kok mau jalan-jalan sama keluarga aja. Udah lama nggak jalan-jalan. Ya kemana-mana saja. Tunggu putusan dulu dong. Pak, jadi mau Range Rover, Pak? Mau test drive dulu. Udah test drive kayaknya masih lebih enak Land Cruiser kayaknya. Masih terkait Pilkada Jakarta, ada pula yang disiapkan oleh calon gubernur dan wakil gubernur yang unggul versi hitung cepat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang membentuk tim transisi yang akan merancang berjalannya program 100 hari sejak dilantik. Anies dan Sandi sebelumnya unggul dari hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Tim transisi bentukan dari pasangan nomor urut 3 itu akan bermarkas di kediaman mantan politikus PDI Perjuangan Boy Sadikin. Di rumah ini menjadi tempat singgah bagi tim Anies Sandi untuk memikirkan sejumlah program Anies Sandi yang telah disampaikan saat masa kampanye. Tim transisi segera bekerja dan tidak ada pergantian seperti Pilpres kemarin. Iya, kalau internal kita sudah minta Pak Boy Sadikin menyediakan rumahnya di Borobudur. Rumah Borobudur itu untuk jadi tempat singgah kita untuk teman-teman yang sudah mulai memikirkan, karena yang terpenting kayak yang paling gampang ya, rumah dengan DP 0 rupiah itu perlu perda. Jadi perlu mulai dibicarakan dengan teman-teman di Dewan. Ini pasti akan masuk ke anggaran berikut. Berbagai pekerjaan rumah sudah menunggu bagi gubernur baru setelah dilantik nanti. Di antaranya masih adanya banjir tahunan dan belum rampungnya normalisasi sungai yang melewati Jakarta. Selain itu, penataan tata ruang Jakarta dengan kota lain serta jumlah RTH atau ruang terbuka hijau yang belum mencapai ideal. Masalah lainnya adalah masalah kemacetan dan angkutan umum yang belum memadai. Masih jadi problematika masyarakat ibu kota. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin melonjak membutuhkan ketersediaan permukiman yang memadai. Sementara itu, saudara, Anies Baswedan enggan berkomentar soal ide untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebelumnya saat kampanye di Pilkada DKI Jakarta, Anies dan Sandiaga Uno kerap berkomentar soal nasib reklamasi. Ditemui di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Anies Baswedan tidak berkomentar banyak terkait proyek reklamasi. Soal reklamasi, pasangan Sandiaga Uno ini memilih sedikit bicara ketimbang saat kampanye di putaran kedua. Anies juga enggan berkomentar soal kabar reklamasi yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Soal reklamasi yang infonya akan ditangani oleh pemerintah pusat itu gimana? Itu
itu berita tahun lalu, Mas, bukan sekarang. Ide pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal nasib mega proyek reklamasi di Jakarta Utara langsung menuai respon dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi. Menko Kemaritiman meyakini keduanya akan memahami bahwa mega proyek di Teluk Jakarta sangat penting dan tak perlu dihentikan. Itu harus dengan baik-baik jelaskan. Mungkin Pak Anies belum tahu data yang banyak. Saya kira setelah melihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran-pikiran yang Sebelumnya reklamasi untuk membuat pulau buatan di ibu kota terus menuai polemik. Di era Rizal Ramli saat menjabat Menko Kemaritiman, proyek reklamasi Pulau G dihentikan lantaran ditemukan pelanggaran berat yang dilakukan pengembang. Keputusan Rizal Ramli tak bertahan lama. Saat ia lengser dan digantikan Luhut Binsar Panjaitan, reklamasi Teluk Jakarta berlanjut. Luhut memastikan bahwa kelanjutan proyek ini untuk kepentingan nasional dan masyarakat. Selain itu, aksi penolakan pembangunan reklamasi juga berujung di pengadilan. Sejumlah kelompok yang mengatasnamakan nelayan dan pembela lingkungan hidup menggugat izin reklamasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Hasilnya PT UN mengabulkan gugatan dan membatalkan izin reklamasi Pulau G, K, F, dan I. Tim Liputan Kompas TV.